Sekarang udah jam 10. Karena berarti kan subuh dong. Iya. Tekan serangan baca ceritanya. Kadang-kadang kan dari subuh segala macam itu, ya memang subuh ya kan. Kadang-kadang kalau berhubungan lagi itu hari Jumat itu kadang-kadang mulai lagi itu dimundur lagi sampai jam 10 mau Jumatan. Mandinya itu. Paling Jumat lah ya. Iya. Memang kadang-kadang lewat juga subuh. bukan kadang-kadang udah pasti lewat. Namanya umur masih muda tuh, Iya. juga. Terus terang aja. Nah, jadi itu kan berlangsung bertahun-tahun. Ada nggak istilahnya tuh kiat-kiat untuk menebusnya apa kayak doanya apa gitu, itu kan kehilapan yang kita tidak tahu yang berlangsung bertahun-tahun. Mungkin baru sekarang yang tahu. Iya. Ada nggak kiat-kiat untuk menebus doa kayak apa amalan apa gitu untuk kita supaya yang lalu tadi dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Pertanyaan yang bagus. Mewakili semua orang. Pertanyaan yang bagus. Bagus. Ya, terus ada lagi enggak udah ya? Satu-satu aja dulu ya. Ya. Di antara 99 asma Allah, ya kan? Ada ya Ghafar, ya Ghafur, ya kan? Allah Zat Maha Pengampun kepada hambanya. Ketika hamba itu bertobat kepada Allah, kita baru satu langkah, Allah sudah lebih dekat dari langkah kita. Amin. Makanya dalam ayat kursi juga dijelaskan itu, Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku kepada hamba-hambaku yang banyak dosa, yang dia hilaf di masa mudanya, yang dia jauh dari Allah, ghalabat ghadabi, karena dengan rahmat itu mengalahkan kemurkaanku. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan supaya kita bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu, kekeliruan kita di masa lalu. Apa kata dalam Al-Quran? Innal hasanata yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang baru kita lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Amin. Jadi langkah yang pertama, kita husnuzon kepada Allah bahwa Allah akan menerima dan mengampuni kesalahan kita. Yang kedua, di sisa-sisa umur kita isi dengan kebaikan dan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang cepat menghapus semua itu, duduk di majlis taklim meskipun sambil molor. Subhanallah. Alhamdulillah. Kebaikan duduk di majlis taklim ini, apalagi duduk di tengah malam begini. Nah, waktu yang minggu yang lalu saya itu kan ada 3 keistimewaan orang yang lebih muslim, ya. Yang pertama, sama seperti dia mengerjakan sholat 1000 rakaat. Yang kedua, sama seperti dia mengantar 1000 jenazah. Yang ketiga, sama seperti dia menjenguk 1000 orang sakit. Subhanallah. Nah, kita duduk di majelis taklim, kesalahan-kesalahan tersebut itu bisa dihapus. Bukan kata saya, kata Allah dalam Al-Quran, Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapus keburukan-keburukan di masa lalu. Tapi yang perlu saya catat di sini, kalau Pak Rijal ngomong seperti itu nggak apa-apa, yang indah di masa lalu. Asal jangan Bang Irul. Bang Irul masih mudah, nanti aja gue tobatnya. Sekarang ngomong. Nah, jangan. Kalau itu namanya direncanakan. Nggak boleh. Ya karena masih muda, aku masih muda ini. Karena kata Ustaz itu tadi udah dibacakan ayatnya.
nanti kan dihapus. Iya. Nah sekarang gua kerjain aja udah, nanti bakal dihapus ini. Ya takut kalau udah sampai nanti, kalau enggak keburu dijemput gimana? Kena pasal berlapis. Nah, Ya lalai kan lalai. Karena kan lalai kan dua. sengaja. Tiga pendapat. Jadi kesimpulannya tidak ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan pasti itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukannya dengan sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Kita taubatan nasuha, jangan taubat sambel. Kalau taubatan nasuha itu Allah terima, tapi kalau taubat sambel, pertama makan sambal gimana? Kapok nih pedas, nggak mau makan sambal lagi, besok dia makan. Maksudnya apa? Saya nggak mau melakukan perbuatan dosa itu lagi. Pas besok ada kesempatan, kapan lagi? Ini repot. Nah, yang kayak gini sama aja mempermainkan Allah Subhanahu. Walaupun demikian, tapi tetap kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Nasihatul Ibad itu dijelaskan ada seorang preman telah membunuh, semua perbuatan dosa dia lakukan. Semuanya ada perbuatan dosa dia lakukan. Dia berzina, dia makan hak orang, ya bunuh ayat ke-99. Nah, datang dia kepada seorang ulama. Nah, kebetulan ulama tersebut tidak memiliki hikmah. Jadi ketika dia datang, wahai guru, saya telah berzina, saya telah merampok, saya telah makan harta anak yatim, bahkan saya telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Baik dia jahat sama saya atau tidak, udah saya bunuh aja. Saking banyaknya dosa, saya mau tobat. Apakah tobat saya diterima? Kata seorang kiai tersebut, waduh, kamu dosa kamu terlalu banyak, nggak bakal diterima. Mental premana datang lagi, dibunuh lagi tuh kiainya juga. Jadi berapa? 100 orang akhirnya dibunuh. Tapi dia tidak patah semangat. Mungkin waktu pernah hidupnya ketika dia lagi jalan atau lagi apa pernah dengar bahwasanya rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Dia nggak putus asa. Dia datang lagi sama kiai yang lain. Ketika dia mau datang lagi ke kiai yang lain, dia mau niat taubat padahal belum bertobat, ternyata umurnya sampai di situ. Nah berarti dia udah tobat belum? Belum kan? Baru niat taubat. Nah akhirnya dua malaikat ini ribut. Yang satu malaikat ajab, yang kedua malaikat rahmat. Kata malaikat ajab, ini bagian anak mau tempalain biar habis nih orang. Kata malaikat rahmat, ya bentar dulu, orang yang udah mau taubat. Nah akhirnya kembali kepada Allah untuk meminta keputusan. Kata Allah, alaihissallahu yahkamil hakimin. Bukankah Allah yang akan memberikan hukuman seadil-adilnya kepada hamba-hambanya? Oke, sekarang ukur antara jarak dia ke rumah kiai tersebut dengan jarak yang telah dia tinggalkan, mana yang lebih dekat. Kalau memang dia dekat kepada kiai, berarti dia udah ada kebaikan, maka taubatnya diterima walaupun dia belum bertobat, baru dalam hati. Apabila dia lebih dekat daripada jalan yang dia tinggalkan, antara kemaksiatannya, maka orang tersebut milik malaikat ajab.
Yang namanya malaikat ya kayak kita diukur-ukur, langsung feeling aja udah. Iya kan? Ya malaikat. Ya, kita mau nyawa meteran. Nah, ternyata lebih dekat ke kiai. Maka itu hak malaikat rahmat. Masuk surga langsung. Subhanallah. Padahal kebaikan belum pernah. Ya kan? Cuma dia mau niat bertaubat kepada Allah. Saat kita bertaubat kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tidak ada embel-embelnya, saat itu juga kehapus semua keburukan kita. Amin. Laksana bayi barulah lahir. Coba bayi baru lahir, nggak ada dosa. Yang dia minta cuma nangis, yang dia bisa cuma nangis. Kenapa? Karena memang dalam kondisi suci. Nah begitu juga kita, apabila pernah kita melakukan perbuatan dosa, jangan patah semangat bahwa pasti apapun yang pernah kesalahan dan dosa yang kita lakukan, Allah pasti terima. Dan perlu dicatat juga dalam hati kita dan keyakinan, selama ruh kita masih menempel, maka rizki kita pun masih ada. Mungkin itu Pak Riza. Malaikat aja berpendapat kayak gitu ya. Nah, Apalagi kita ya. nah.